Shalom. Shalom. Selamat siang. Ada yang jawab juga siang. Dosen saya bilang begini, kalau kita mengucapkan selamat kepada orang, yang harus jelas ialah kata selamatnya. Kenapa? Karena memang semua orang sudah masuk siang hari ini, tapi belum tentu semua orang selamat siang ini. Jadi ketika saya mengatakan selamat siang, saudara-saudara, maksud saya ialah supaya saudara semua selamat di siang ini. Tapi saudara kepada saya cuma siang. Jadi saya nggak perlu selamat. Padahal tahu nggak, saya nyasar karena nomor 33 di sana. Iya, emang Menunjukkan 33 di sana, saya pikir sebelahnya itu 33A. Saya sudah mulai bingung mau telepon Bu Esther untuk Bu Esther kirim Sherlock. Maka saya selamat tiba di tempat ini. Tapi tidak diselamatin. Selamat siang Bapak Ibu, Opa Oma. Karena saya tidak selamat. Nama saya Rap itu marga. Rap itu marga. Cuma 3 huruf, RAP. Banyak orang suka salah tulis. Kata rap dipotong jadi 2, dipisah, dikasih 2 R besar, ya. Rap. Kalau dibaca dengan keras, rap. Dalam bahasa Batak artinya sikat sampai habis. Ya kan, ada orang Batak nggak? Rap sendiri kan gitu. Kalau rap saja sama-sama. Tapi masih lumayan. Saya pernah menerima sebuah surat dari sebuah gereja resmi kepada yang terhormat Pendeta Raf pangkat 2. Saya tanya, ini rumus kimia apa kan gitu. Nama kecil saya inisialnya L dan Z. L dan Z. L itu Luther, dari Martin Luther, reformator gereja abad pertengahan di Jerman. Z itu Zwingli, rekan reformator gereja Martin Luther, tapi di Swiss. Bapak saya memberi nama-nama itu kepada saya tanpa bertanya apakah saya setuju dengan nama itu. Karena saya lahirnya 31 Oktober, hari Martin Luther, ya, hari reformasi gereja. Itu bapak saya memberi nama itu kepada saya. Tahunnya, nggak usah tahu ya? Boleh tahu. Saya 1944. Sebelum merdeka ya. Ya, saya lahir duluan baru Indonesia merdeka. Jadi saya lahir zaman Jepang. Di kampung kami ada pos tentara Jepang. Bapak saya kepala desa. Jadi ada tentara Jepang. Tapi mereka tidak jahat di kampung kami. Dan begitu saya lahir, bapak saya memberi nama Kristen. Ada komandan pos tentara Jepang itu memberi nama saya Jepang. Nama Jepang Sato. Jadi Luther Zwingli Sato itu. Rap. Tapi saya bukan orang Batak. Saya juga kira bapak orang Batak. Iya, saya juga dulu. Ada kampung rap-rap di mana? Ada rap. Saya sudah pernah sampai di sana. Iya. Saya cek apa asal-usul saya dari sana gitu. Iya kali ya, neneknya kali. Opa. Amurang ke sana kan gitu. Saya dari pendeta dari gereja Protestan Maluku, GPM.
Saya orang Ambon. Oh, rapat. Tapi bukan dari Ambon Maluku Tengahnya. Saya berasal dari sekarang kabupatennya namanya Maluku Barat Daya. Relatif lebih dekat ke Australia. Kalau Maluku Selatan sekali, relatif lebih dekat ke Australia. Makanya waktu saya kuliah di STT Jakarta, ada teman orang Batak nanya, kamu dari Ambon mana? Saya bilang dari satu pulau kecil, relatif lebih dekat ke Australia. Teman Batak itu bilang begini, pantas saja kau mirip aborigin. Cakap begitu dengan aborigin ya gitu. Tapi saya direkrut oleh PGI, sehingga saya ada di Jakarta sejak tahun 1976 karena saya diangkat jadi staf PGI bidang KSA, bidang Unity. Maka saya bisa berada di sebuah denominasi karena saya mewakili PGI ke sebuah denominasi sampai saya emeritus. Pensiun udah kira-kira gitu ya. Dan sekarang saya berstatus pendeta emeritus. Istri satu, Ya lah, 5 ya Pak. sudah dipanggil Tuhan. Oh. Jadi status saya sekarang duren. Kami punya anak tiga-tiganya sudah menikah, sudah berkeluarga. Mereka memberi saya 7 cucu. Dan sekarang saya sudah punya 1 cici. Kami sekeluarga tinggal di Cipinang Jaya, 1 kilometer di belakang penjara Cipinang, bukan di dalam. Ya, perkenalan cukup ya. Baik, perkenalan cukup. Saya baru sekali ini diminta oleh investor. Tahu dia bakal nomor saya dari mana? Dari diaspora pasti dan karena diaspora itu saya sendiri di sana. Mari kita buka Efesus 1. Surat Efesus pasal 1. Ayat 15. Sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Kita baca bergantian ya, saya baca 15, Bapak Ibu Opa Oma baca dari ayat 16 sesuai yang ada di layar saja. Saya baca menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar.
jauh lebih tinggi daripada pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saya kasih tema bacaan ini. Kita bersyukur karena apa? Dan kalau berdoa, minta apa? Kalau kita bersyukur karena apa? Dan kalau kita berdoa minta apa? Ya. Kita bersyukur, mulai dengan syukur dulu. Kita bersyukur karena apa? Sehat, banyak rezeki. Gak mungkin lah, kalau kita udah tua kan pasti banyak lah. Ya. Bahkan yang belum lansia saja hidup ini terus susah kan? Kondisi makin susah. Jadi kalau kita bersyukur karena kita baik-baik saja gak mungkin. Ya kan? Apalagi saya sini lansia semua kan? Ya itu ada satu dua. Kita ini lansia bersyukur karena mereka itu belum tentu sampai lansia. Kan? Ya. Betul. Kita bersyukur karena kita pernah muda. Iya, betul. Dan sekarang kita lansia kan? Belum tentu. Ini bukan minta jelek ya, tapi betul banget. Orang-orang muda belum tentu sampai lansia kan? Betul. Jadi kalau kita sudah lansia kita bersyukur. Walaupun demikian, lansia itu tetap punya banyak masalah. Ada banyak penelitian. Satu, mudah jatuh. Oh iya, betul ya. Ya kan? Iya. Gampang jatuh. Penelitian di UI mengatakan 50% lansia jatuh. Dan dari 50% itu 30% jatuh berulang. Lupa. Kadang-kadang sudah makan bilang belum. Itu lansia yang umur berapa? 90 kali ya? Ya. Kalau masih Ini di bawah, penelitian dari UI ya, saya coba Penelitian. Lansia itu menurut kriteria PBB 60 ke atas. itu pralansia PBB ya. Oh, 70 70 ke 80 atas. 70. lansia. Suka lupa. Ada banyak ya. Ada sebuah WhatsApp. Moga-moga oma-oma bapak ibu sudah terima juga ya. Tapi apa? Mana dia lagi? Lansia. Ya. Katanya lansia itu dulu pakai minyak wangi, sekarang pakai minyak angin. Angin. Ya kan? Ya. Dulu tak gentar, sekarang gemetar. Tremor. Dulu makan nikmat, sekarang makan cermat. Oh iya. Dulu bisa sombong, Ah. sekarang macan ompong. Ada banyak ya. Tapi maksudnya bahwa kalau kita bersyukur
dan berdoa dan kita minta supaya kita jadi orang muda, nggak mungkin kan? Oke. Tua. Tahu, ya? Apakah kalau kita bersyukur karena kita segar seperti anak 20-an tahun? Enggak kan? Nah, coba buka Alkitab lagi. Paulus bersyukur karena apa? Karena iman. Karena jemaat di Efesus itu sekalipun mengalami banyak kesulitan, mereka tetap punya iman. Mereka tidak bebas dari kesulitan. Iya kan? Tapi mereka apa ini? Gampang jatuh ini. Enggak apa-apa. Yang salah saya. Salah saya suruh maju kan gitu. Iya. Enggak, lupa kasih tahu. Enggak apa-apa. Jadi coba baca ayat berapa? Paulus bilang apa? Coba ditayangkan ayat. Ayatnya belum. Hidroliknya Setelah aku mendengar tentang imanmu PR di dalamnya udah rusak. dalam Kristus Yesus, Tetap. Itu udah di plaster berapa akan kali? dikatakan semua orang kudus, aku minta berhenti mengucap syukur karena kamu. Jadi setelah dia mendengar bahwa orang Efesus tetap dalam iman, dia bersyukur. Jadi syukur karena sekalipun ada banyak masalah, iman kita tetap hidup. Itu yang Paulus syukuri buat jemaat Efesus kan? Pasti kita tidak bebas dari masalah, tapi selama kita punya iman, kita kuat menghadapinya. Itu yang kita nyanyikan tadi kan, Bu Esther. Hidup ini banyak masalah. Beres KB. Oh, KB itu keluarga berencana ya. KB, bahasa Jawa. Tenang aja. Ya, jadi sekali lagi, sekalipun kita banyak masalah, kita bersyukur karena kita punya iman masih hidup. Nah, pertanyaannya, iman itu apa? Supaya aman saya di belakang lagi ya. Orang sering mengatakan iman itu percaya. Sebenarnya percaya saja tidak cukup mendefinisikan iman. Secara teologis, iman itu punya tiga dimensi, tiga segi. Satu, segi atau dimensi pengetahuan. Kita tahu siapa yang kita percayai. Ya, itu dimensi pengetahuan. Dimensi kedua adalah dimensi pengakuan. Kita cuma tidak tahu bahwa dia Tuhan kita, tapi kita mengaku. Itulah sebabnya di banyak gereja Protestan sekarang dalam kebaktian minggu selalu ada pengakuan iman. Tapi dimensi ketiga adalah mempercayakan diri. Kita tidak hanya percaya Tuhan, tapi kita mempercayakan diri kepada Dia. Itu iman. Saya percaya George Soros kaya kan? Saya percaya, tapi saya tidak mempercayakan diri buat dia. Jadi bukan cuma sekedar percaya dalam arti mengaku.